Aku menatap matanya, mata yang sudah lama tidak lagi mendapatkan sesuatu itu, sama sepertiku. Saat itu, keadaan menjadi sunyi, hanya ada nafas kami yang saling mendekat, dan siap untuk menjalaninya. Tiba-tiba, kasih salam sayang tersebut tercurahkan pada pertemuan antara bibir. Semua itu tercurahkan dengan rindu yang lama sekali tersimpan. Semua berjalan perlahan, penuh rasa bersalah, tapi juga penuh kelegaan, seperti dua jiwa yang saling menemukan pelabuhan, setelah terlalu lama terombang-ambing. Tanganku menjangkau pinggangnya, ia tak menghalau, namun, justru semakin rapat. Dan saat itu, kami tak bicara banyak, tapi raga kami berbicara lebih jujur daripada lidah. Malam itu, setelah perjalanan pertama yang membuat dada kami sama-sama gemetar, seolah tak ada lagi pertahanan yang tersisa, karena aku terlalu lama memendam. Mungkin, karena Mbok Wardah sudah terlalu lama sendiri, atau kesunyian yang memang selalu mencari teman untuk bersekutu. Jemariku tertuju pada wajahnya, dan ia tak menepis, justru menyambutnya dengan lembut. Matanya menutup, seolah sedang melepaskan semua beban yang dideritanya. Langkah kami pelan, tapi jantung berdetak secepat genderang perang. Kami menuju ke ruanganku, aku sengaja tak menyalakan lampu, hanya sebongkah cahaya dari luar jendela yang menerangi bayangan kami. Di dalam rumah itu, aku melihat sisi Mbok Wardah yang tak pernah terlihat sebelumnya. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai wanita usia 53 tahunan, tapi sebagai seorang perempuan yang utuh, yang raganya penuh pesona, dan hatinya begitu tulus. Ia berdiri di dekat tempat pembaringan, matanya menatapku penuh tanya, tapi tak ada kata yang keluar, hanya nafas panjang dan berat. Dengan gemetar, aku mulai memindahkan daster tersebut. Ia tak menghalau semua itu, dan seolah ia benar-benar merasa ada ketulusan di hatiku. Jantungku berdebar, karena yang selama ini hanya menjadi angan, kini menjadi nyata. Ia menghela nafas panjang, seperti menghapus semua sisa keraguan dalam dirinya. "Mas, saya takut," bisiknya. "Aku juga Mbok," jawabku, sebelum ketulusan itu benar-benar semakin dalam. Kami jatuh ke dalam ombak yang sudah terlalu lama tertunda. Jiwa dan raga menyatu, mencari pelipur dari luka yang tak pernah diberi obat. Dan saat itu, aku benar-benar hilang kendali atas pikiranku. Tapi anehnya, aku tak menyesalinya, dan tak sedikit pun rasa khawatir. Aku justru merasa tenang, soalnya, ketulusan Mbok Wardah malam itu, bukan sekadar pelarian, tapi jawaban dari sunyi yang selama ini kutelan sendiri. Kami terdiam, setelah semuanya selesai. Dengan nafas masih tersengal, ia menggenggam tanganku. "Maaf Mas," bisiknya, "saya nggak ingin jadi perusak rumah tangga orang." Aku menggeleng, lalu memberikan tanda ketulusanku di dahinya. Dan kami pun beristirahat di satu tempat pembaringan. Keesokan paginya,
Suara keras gedor-gedor pintu depan membangunkan kami dari tidur yang hanya sebentar, tapi begitu melelahkan. Jantungku langsung berdebar hebat saat mendengar tersebut. "Mas, itu kayaknya Bu Susan," bisik Mbok Wardah panik, yang hanya selimut sebagai lindungannya. Aku bangkit cepat. "Cepat Mbok beres-beres," ucapku. Dan aku pura-pura tidur saja di situ. Mbok Wardah buru-buru meraih dasternya yang tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar, wajahnya terlihat pucat, dan matanya panik. Ia berlari keluar sambil merapikan rambut seadanya, lalu membuka pintu depan. "Aduh, maaf Bu, saya tadi lagi nyapu, makanya telat bukain." Suara Mbok Wardah terdengar tenang, meski nafasnya masih belum teratur. Dari dalam kamar, aku bisa mendengar langkah kaki Susan yang masuk dengan penuh emosi. "Maira, sini sayang, ikut Mama masuk dulu," ucap Susan. Langkah kecil akhirnya terdengar berlarian, disambut suara lembut Mbok Wardah yang membujuknya. Sementara itu, aku cepat-cepat membalikkan badan, dan menarik selimut, seraya berpura-pura tertidur. Pintu kamar didobrak. "Bangun Mas, enak banget kamu tidur di rumah kayak nggak ada masalah," teriaknya. Aku membuka mata perlahan. "Susan, kamu udah pulang," ucapku. Dia berdiri di samping. "Iya, aku pulang, karena aku capek nunggu kamu nyusul dan minta maaf. Emangnya segitu nggak pentingnya aku sama anakmu ya?" ujar Susan. Aku duduk perlahan, pura-pura menguap. "Maaf, aku cuma pengen kamu juga introspeksi diri. Kan nggak mungkin kalau ribut, kamu minggat, dan aku yang ngejar terus," ucapku. "Jadi sekarang, kamu malah tidur? Enak ya, kayak nggak terjadi apa-apa," ujarnya. Aku diam saja. Rasanya, nafasku belum pulih dari malam sebelumnya, dan sekarang, aku harus menghadapi badai baru. "Udah deh, aku balik cuma buat Maira, biar kamu tahu aja, gaji kecil itu bukan alasan buat jadi suami yang pasrah," teriaknya lagi. Ia meninggalkan kamar dengan pintu dibanting. Aku terduduk diam, dadaku masih berguncang, tapi bukan karena marah, namun karena takut. Takut dia mencium aroma lain di kamar, takut dia sadar, malam itu aku telah benar-benar berubah. Dari dapur, suara Mbok Wardah menyuapi Maira sambil bercanda kecil, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, suasana rumah berubah. Susan tetap sibuk dengan dunianya sendiri, dan Mbok Wardah tetap bekerja seperti biasa. Tapi, sorot matanya kini berbeda saat memandangku. Ada rasa yang tidak diucapkan, tapi kutangkap jelas dari caranya menghindari kontak mata, atau dari caranya memandangiku diam-diam dari balik dapur. Suatu sore, saat Susan pergi ke salon, dan Maira sedang tidur di kamar, aku menghampiri Mbok Wardah di dapur. Dia sedang mencuci piring, tapi tangannya tampak gemetar. "Mbok," sapaku pelan. "Iya Mas."
sahutnya, tapi tak menoleh. Aku mendekat berdiri di belakangnya. Mbok, kita perlu ngomong, jelasku. Ia berhenti, air masih mengalir di atas piring. Kalau Mas mau bilang itu cuma khilaf, saya ngerti, saya juga salah, sahutnya. Enggak, justru itu yang mau aku omongin, ungkapku. Ia menoleh perlahan, matanya berkaca-kaca. Mas, aku nggak ngerasa itu cuma khilaf. Malam itu, aku merasa tenang, nyaman, dan aku tahu, itu bukan cuma soal fisik, sahut Mbok Wardah memalingkan wajah. Matanya mulai basah. Saya takut Mas, takut jadi orang ketiga, takut jatuh cinta pada orang yang gak bisa saya miliki, jelasnya. Aku memberi rangkul dari belakang, bukan karena suatu gejolakan, tapi karena aku ingin ia tahu, bahwa saat itu, bukan cuma tentang raga, tapi tentang hati yang sudah terlalu lama harus perhatikan. Aku juga takut, kataku pelan, tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai sebagai laki-laki, gak dibentak, dimarahi, juga gak dianggap bodoh, dan itu datangnya dari kamu, tegasku. Ia membalik menatapku penuh rasa haru, lalu untuk pertama kalinya, sejak malam itu, ia menangis dalam dekapan. Tangis pelan, yang justru terdengar tulus. Keadaan semakin hangat dan menenangkan. Saat itu, entah kenapa, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Susan sudah masuk kamar lebih awal, dan Maira terlelap di sebelahnya. Aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap ke arah dapur yang gelap. Tapi, cahaya remang dari kamar belakang memanggilku, seperti doa yang pelan-pelan menarik langkahku. Jantungku berdebar, seperti anak remaja yang akan kabur dari rumah. Tapi, kaki ini terus melangkah menuju ruangan Mbok Wardah. Pintu tidak dikunci, dan saat aku muncul, ia berdiri di sana mengenakan daster putih yang tipis, dengan rambut disanggul. Mas yakin? Ucapnya. Aku tak menjawab, hanya memberi rangkul, seolah seperti ingin menyatu selamanya. Kami saling menatap sejenak dalam hening, ketulusan itu saling bertemu antara bibir. Tak hanya menyatu, dengan raga, dan untuk kesekian kalinya, kami kembali lagi melakukan pekerjaan yang sangat kami rindukan di ruangan Mbok Wardah. Keesokan pagi harinya, aku bangun lebih awal, dan buru-buru kembali ke ruanganku sendiri. Susan terlihat masih pulas, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Aku segera bersih-bersih, mencoba menghapus dosa-dosa yang masih melekat di kulit. Tapi, hatiku justru semakin terpaut. Saat sarapan, Susan mengamatiku yang tampak terlalu canggung. Mas tidur nyenyak semalam kan? Tanya Susan tiba-tiba dengan nada datar, tapi tajam. Aku seakan kelagapan, dan dia menatapku lama. Kenapa? Sahutku, mencoba bersikap biasa. Gak tahu, rasanya, kayak rumah ini beda aja suasananya. Kamu juga beda, lebih diam, lebih aneh, ucapnya.
Aku pura-pura tertawa. Lagi capek kerja mungkin, sahutku. Ia seakan curiga dengan sikapku. Sementara itu, dari dapur, Mbok Wardah memandang sejenak, lalu buru-buru menunduk, dan kembali ke pekerjaannya dengan wajah memerah. Malam itu, setelah Maira tidur pulas, Susan menatapku tajam, seperti seorang istri yang lelah menunggu giliran untuk dicintai. "Mas, kita perlu ngobrol, atau langsung kerja aja sekalian," ucapnya. Aku menoleh diam, pura-pura sibuk dengan ponselku. "Mas, aku ini istrimu, udah lama kita enggak, masa aku harus minta kebutuhanku kayak pengemis," ucapnya lagi. Aku hanya mengangguk pelan, dan mendekat. Lalu kami pun saling melunasi kebutuhan kami masing-masing, tapi ada yang berbeda. Ragaku ada di sana, tapi jiwaku entah kenapa terasa jauh. Semua itu terasa seperti formalitas. Gerakan yang dulu penuh gejolakan, kini berubah jadi rutinitas kosong. Setelah semua usai, Susan menatapku dengan curiga. "Mas, kamu merasa beda nggak sih? Kayak kamu ada, tapi gak ada," ucapnya. Aku diam, lalu mencoba tertawa kecil. "Jangan bohong Mas, kamu kayak nggak ada semangat, kayak males gitu. Gimana Maira bisa punya adik, kalau Mas aja gak semangat," ujar Susan. Aku menunduk tak sanggup menjawab. Di dalam hatiku, rasa bersalah dan rasa rindu pada Mbok Wardah saling bertabrakan. Dan tubuh ini semakin bingung, harus berlabuh di pelabuhan yang mana. Susan menarik selimut, sementara aku berbaring memandang langit-langit, dengan perasaan resah. Susan akhirnya tertidur pulas, dengan nafas yang mulai tenang. Setelah malam yang penuh kekesalan, aku beranjak perlahan menghindari suara langkah yang mungkin bisa membangunkannya. Aku pun melangkah keluar dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun langkahku terhenti di dapur. Di sana, di bawah cahaya lampu redup, Mbok Wardah sedang duduk sendiri di meja makan, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya tampak layu, tapi ketika ia mendengar langkahku, matanya menatapku tajam. "Mas udah selesai?" Suaranya pelan, penuh tanda tanya. Aku terdiam, ada sesuatu yang aneh di matanya, seperti keresahan yang tiba-tiba berubah jadi kebimbangan. "Mas, aku sudah dengar semuanya, suara kamu dan Susan tadi. Saya cemburu Mas," ungkapnya. Kata-katanya seakan menembus dinding hatiku yang mulai retak. Tiba-tiba, ia menarik lenganku dengan kuat. "Ayo ke ruangan saya Mas," suaranya lembut, tapi penuh ketegasan. Aku merasa, perasaan kami berdua sudah melampaui batas, dan kini, malam ini, akan menjadi batas baru. Aku mengikutinya tanpa berkata apa-apa, meski jantungku berdetak lebih cepat. Kami menuju ke ruangannya, dan Mbok Wardah menutup pintu dengan lembut, lalu menatapku dengan mata penuh harapan, dan yang tak bisa ia sembunyikan. "Saya nggak mau jadi yang ketiga Mas, tapi
Hati saya nggak bisa bohong, saya merasa ada sesuatu yang hilang, dan saya merasa, cuma kamu yang bisa mengisi kekosongan itu, ungkapnya. Aku hanya bisa terdiam, mendengar kata-katanya, yang menyentuh relung hatiku yang paling dalam. Ketegangan ini, kerinduan yang tercampur dengan rasa bersalah, mengambang begitu saja di udara. Dan malam itu, sekali lagi, kami mendekat, tidak hanya karena gejolakan, tetapi juga karena dua hati yang mencoba mencari jawabannya di tengah kegelapan. Aku duduk di tepi, mataku kosong menatap langit-langit yang gelap. Suara detak jantungku mengisi ruang, bersaing dengan suara nafas yang begitu pelan. Aku melihat Mbok Wardah berdiri di sampingku. Wajahnya terlihat tenang, meski matanya bicara banyak. Ada rasa cemas yang lebih dalam daripada hanya sekadar perasaan. Ia menunggu sesuatu, tapi aku tak tahu harus bagaimana. Mas, bisiknya dengan suara lembut. Kamu merasa ada yang salah, imbuhnya. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri. Tapi sejujurnya, aku merasa seperti di antara dua dunia yang berbeda. Aku menatap Mbok Wardah, wajahnya yang tenang, namun penuh kerinduan. Aku tahu aku berada di titik terendah di ujung pilihan yang sangat sulit. Jika aku melangkah, jika aku memilih Mbok Wardah, aku akan menghancurkan segalanya yang telah kubangun bersama Susan, keluargaku, hidupku. Tapi, jika aku kembali ke sana, ke dunia yang penuh dengan kesendirian, yang terasa kian menyakitkan, aku juga tahu bahwa aku tak bisa menahan perasaan yang terus tumbuh untuk Mbok Wardah. Suasana malam itu terasa semakin berat, dan saat aku menoleh ke arah Mbok Wardah, ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang penuh dengan harapan, tapi juga kepedihan. Mas, saya tahu kamu bingung, katanya, dengan suara hampir tak terdengar. Aku terdiam, hatiku bergejolak. Aku tahu, malam ini akan menentukan segalanya, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk Mbok Wardah. Dan di luar sana, dunia yang aku kenal, yang penuh dengan rutinitas, akan berubah selamanya. Aku menatap langit-langit dengan pikiran yang kacau, seperti berada dunia yang saling bertabrakan. Ketika Mbok Wardah menyentuh pundakku, aku merasakan ketulusan yang tak bisa aku bohongi. Meski aku tahu, ini bisa menjadi kehancuran. Aku terdiam dengan sebuah perasaan yang menjerat, dan satu kalimat mengalir dalam pikiranku. Entah siapa yang akan aku pilih, namun, di sisi lain, aku juga tak ingin menghancurkan istana yang telah kubangun dengan istriku, walaupun penuh dengan gonjang-ganjing di dalamnya.